Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Yonda, NIM 21053020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di study case 4. Pertanyaan nomor 1. Bacalah kasus tersebut baik-baik dan jelaskan tujuan perusahaan melakukan penggabungan usaha. Baik, di sini jawabannya. Apa jawabannya? Usaha ini atau dunia bisnis berkembang pesat dan tidak dapat disangkal bahwa semakin banyak perusahaan baru yang menawarkan berbagai jenis produk dan layanan. Tentu saja hal ini menciptakan kondisi sangat kompetitif bagi setiap perusahaan untuk mengembangkan berbagai jenis produk, meningkatkan kualitas produk atau memasarkan produk. Namun tidak jarang terjadi persaingan tidak sehat dan saling mengalahkan dalam persaingan yang lebih ketat dari sebelumnya. Persaingan tidak sehat tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang bersangkutan dan diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk mengatasinya. Salah satu bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sejenis dan berbeda. Penggabungan perusahaan adalah upaya membangun atau memperluas perusahaan dengan mengintegrasikan dua atau lebih perusahaan ke dalam unit-unit ekonomi. Alasan pertama adalah untuk mengumpulkan uang banyak. Banyak perusahaan tidak menerima dana untuk ekspansi internal, tetapi mereka bisa. Salah satu kemungkinannya adalah perusahaan melakukan merger dengan perusahaan yang liquid, sehingga meningkatkan kelayakan kredit perusahaan dan mengurangi utang perusahaan. Hal ini memungkinkan untuk mengumpulkan dana murah. Selain itu, perusahaan seringkali lebih murah untuk memperoleh peralatan yang mereka butuhkan melalui merger daripada melakukan ekspansi. Hal ini terutama berlaku selama fase inflasi, tetapi juga benar untuk mendorong pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang ingin berkembang pesat dalam hal ukuran pasar saham atau diversifikasi bisnis dapat mulai kombinasi bisnis melalui merger dan akuisisi. Kombinasi bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan risiko produk baru karena membeli lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih kecil resikonya daripada mengembangkan produk dan pasar baru. Selain itu, merger dapat mengurangi persaingan. Dan salah satu alasan perusahaan harus melakukan merger untuk memperoleh aset tidak terwujud adalah kondisi perusahaan yang tidak dapat berkembang dengan baik. Kombinasi bisnis juga dapat mencakup kombinasi sumber daya tidak berwujud dan penting. Memperoleh paten, hak penambangan, basis dapat pelanggan atau pengetahuan manajemen dapat menjadi faktor motivasi terpenting untuk kombinasi bisnis. Alasan terakhir yang dapat Anda gunakan sebagai dasar kombinasi bisnis adalah pertimbangan pajak. Entitas dapat meneruskan rugi pajak untuk 20 tahun ke depan atau sampai rugi pajak ditutup. Sebuah perusahaan dengan rugi pajak dengan melakukan akuisisi dengan perubahan yang menghasilkan keuntungan untuk mengambil potongan dari rugi pajak. Dalam hal ini, perusahaan yang diakuisisi akan meningkatkan total laba setelah pajak dengan mengurangi laba sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Namun, akuisisi didasarkan pada tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik, bukan hanya manfaat pajak. Kemungkinan alasan untuk kombinasi bisnis termasuk peningkatan modal, peningkatan pertumbuhan bisnis, peningkatan keterampilan manajemen dan teknologi, perusahaan akuisisi aset tidak berwujud, pencegahan akuisisi atau penghindaran akuisisi, dan insentif pajak termasuk akuisisi. Nomor 2, penggabungan usaha semacam ini berpotensi menimbulkan monopoli dan oligopoli. Menurut saudara, mengapa demikian? Penggabungan usaha seperti ini akan menyebabkan persaingan tidak sempurna. Ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sempurna karena hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produknya. Di pasar monopoli, faktor-faktor seperti lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hak cipta, dan paten, serta biaya awal yang tinggi, membuat satu entitas menjadi penjual tunggal barang. Dengan kata lain, semua faktor ini membatasi masuknya penjual lain ke pasar, sedangkan oligopoli persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Soal nomor 3, bagaimana kebijakan antitrust di Indonesia dan bagaimana pula efektivitasnya dalam membatasi gurita bisnis yang muncul
akibat penggabungan usaha seperti kasus di atas. Untuk menghentikan penyalahguna kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Cara mengatasi gurita bisnis dengan cara mengkaji beberapa perilaku atau sifat terjang konglomerat di Indonesia dengan kemampuan yang begitu besar menguasai pasar praktek terus yang mengarah pada kecenderungan monopolistik bisa merugikan pihak lain, terutama pesaingnya. Tentu keadaan ini dapat menimbulkan iklim persaingan yang tidak sehat, yang ada gilirannya akan menutup kesempatan perusahaan ini untuk berkompetisi di pasar. Apalagi bagi perusahaan kecil, hal ini dapat mengakibatkan bubarnya perusahaan mereka. Soal nomor 4. Menurut saudara, apakah perusahaan oligopoli dan monopoli ini memang akan selalu mendapat keuntungan? Ya, sebagai pembuat harga atau price maker, serta jumlah konsumen yang banyak, produsen pada pasar monopoli dan monopolistik sama-sama berperan sebagai pembuat harga karena mereka bisa menciptakan dan mempengaruhi harga yang berlaku di pasaran. Walau pada dasarnya monopolistik pengaruh harga oleh produsen tidak terlalu besar. Soal nomor 5. Sejalankah praktek penggabungan bisnis ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Berikan penjelasan saudara. Sejalan. Penggabungan usaha pada umumnya dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dengan melakukan merger dan akuisisi, diharapkan perusahaan dapat melanjutkan usahanya melalui kerja sama dengan perusahaan lain dan selanjutnya untuk saling bersinergi. Mencapai tujuan tertentu, akuisisi telah menjadi strategi yang populer di kalangan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Para pelaku usaha yakin bahwa strategi ini berperan penting dalam strukturisasi efektif yang dilakukan dalam bisnis di Amerika Serikat selama 1980-an dan 1960-an. Di Indonesia sendiri, aktivitas merger dan akuisisi mulai marak dilakukan sering dengan berkembang dan majunya pasar modal di Indonesia. Isu merger dan akuisisi hangat dibicarakan oleh para pengamat ekonomi, ilmuwan maupun praktisi bisnis sejak 1990-an. Merger di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah alternatif strategi yang menarik bagi banyak perusahaan baik domestik maupun asing untuk memperlakukannya. Pada dasarnya, merger dan akuisisi adalah suatu fenomena tersendiri yang dikenal dan dikembangkan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh belahan dunia sejalan dengan berkembangnya dunia bisnis atau usaha. Sekian hasil dari jawaban saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.